Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat kami matematika. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan di materi pertidasamaan yang mutlak satu variabel. Jadi untuk sifat-sifat yang akan kita gunakan sama aja ya dengan sifat-sifat yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, kalian silahkan bisa klik aja link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini kita punya 4 contoh soal yang akan kita bahas satu persatu ya. Masing-masing berbeda bentuknya. Kita mulai dari contoh yang pertama. Kita punya soal yang pertama, mutlak 2 kurangi 5x lebih dari 8. Ada yang masih ingat sifat dari nilai mutlak ini? Nah, betul. Jadi kita gunakan sifat nilai mutlak untuk tanda lebih dari A ya. Berarti penyelesaiannya yaitu X kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, kurang lebih caranya seperti ini ya penyelesaiannya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu nih. Mulai dari yang sebelah kiri dulu ya. Nah, caranya ini kan kita tulis dulu ya. X-nya kan jadi 2 min 5x ya. Kurang dari min 8 atau 2 min 5x lebih dari 8. Nah, setelah itu karena kita ingin mencari X, nah maka kita tinggal pindah ruaskan komponen-komponen selain X kan. Mulai dari 2 dulu, pindah ruas ke ruas kanan jadi negatif 2. Betul. Jadi min 5x kurang dari min 8 kurang dari 2. Dikurangi 2, sorry. Nah, berarti min 8 kurangi 2, min 10. Jadi X-nya min 10 dibagi negatif 5. Nah, ini kenapa jadi lebih dari ya? Nah, ingat, karena ini kan pertidaksamaan. Sifat pertidaksamaan kalau yang ruas kiri pindah ruas ke ruas kanan dan bilangannya negatif ya. Nah, maka si tanda pertidaksamaannya ini harus kita tukar gitu ya. Yang tadinya kurang dari jadi lebih dari, yang lebih dari jadi kurang dari. Nah, gitu. Berarti ini tinggal kita sederhanakan aja. Min 10 dibagi min 5 positif 2. Jadi X-nya lebih dari 2. Nah, yang sebelah kanan ini sama kayak yang kiri ya. Kita pindah ruaskan dulu positif 2. Plus 2 pindah ruas jadi min 2. Sehingga min 5x lebih dari 8 kurangi 2 ya. 8 kurangi 2, 6 ya. Berarti min 5x lebih dari 6. Sehingga x-nya min 6 per 5. Nah, ini juga dibagi negatif ya. Ingat kalau dibagi negatif berarti tandanya harus kita ubah. Awalnya lebih dari berarti jadi kurang dari. Nah, sehingga kita bisa simpulkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X kurang dari min 6 per 5 atau X lebih dari 2. Nah, jadi kita tulisnya yang kurang dari dulu ya di sebelah kiri, baru diikuti yang lebih darinya. Jadi ngikutin penulisan pada sifat pertidaksamaan yang mutlak ini ya gitu. Bagaimana, sudah bisa dipahami? Bagus. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita punya soal mutlak 7 kurangi 3x kurang dari 5. Ada yang masih ingat cara pengerjaannya? Ya, betul. Kita gunakan sifat nilai mutlak ini ya. Mutlak x kurang dari a berarti min a kurang dari x kurang dari a. Nah, sehingga yang ini pengerjaannya ini seperti ini ya awalnya ya. Min 5, A-nya kan min 5. A-nya 5 ya. Berarti min A jadi min 5 kurang dari 7 kurangi 3x kurang dari 5. Nah, setelah ini itu langkahnya seperti ini nih. Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Pertama kan kita pindah ruaskan dulu 7-nya nih ke ruas kiri. 7 pindah ruas jadi min 7. Ini juga sama ya, jadi min 7. Yang ini min 5 kurangi 7 negatif 12. 5 kurangi 2 negatif 2. Terus X-nya berarti min 12 dibagi negatif 3. Yang ini min 2 dibagi negatif 3. Nah, karena masing-masing dibagi tanda negatif atau bilang negatif ya. Nah, maka tanda pertidaksamaannya ini kita harus tukar. Yang ini kan yang sebelah kiri tandanya yang awalnya kurang dari ya. Berarti jadi lebih dari. Ini juga sama. Ini kurang dari jadi lebih dari juga gitu ya. Nah, ingat, ini hal yang
mendasar gitu ya yang harus kalian ingat jika mengerjakan soal nilai mutlak di bagian pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel gitu ya. Nah, yang harus kalian ingat nih materinya. Jadi kalau ada pembagian dengan negatif, kalian harus tukar tanda pertidaksamaannya. Oke, lanjut. Berarti min 12 bagi min 3, 4 min 2 dibagi min 3. Nah, ini kita biarkan pecahan ya. Tapi kita tulis seperti ini, jadi positif semua. Karena kan atas juga min, bawah min. Jadi ekuivalen dengan ini. Nah, sehingga nih ini kan posisinya berubah ya. Yang tadinya kurang dari jadi lebih dari. Nah, sehingga penulisannya agar sesuai dengan sifat nilai mutlak di atas, kita tuliskan 2/3-nya di kiri ya, terus 4-nya di kanan. Nah, jadi seperti ini. 2/3 kurang dari X kurang dari 4. Nah, lanjut ke contoh yang ketiga. Kita punya mutlak 3X kurangi 2 lebih dari mutlak 2X tambah 7. Masih ingatkah cara misalnya? Yap. Kita misalkan seperti ini ya, mutlak X lebih dari mutlak Y berarti X kurang Y dikali X tambah Y lebih dari 0. Di sini kan X-nya 3X kurangi 2 ya, berarti 3X kurangi 2 kurangi Y-nya 2X tambah 7 dikali 3X kurangi 2 ditambah 2X tambah 7. Setelah ini apa lagi sih? Nah, kalian yang pertama keluarkan dulu dari kurungnya masing-masing. Ini langsung keluar aja ya, 3X min 2. Ini dikalikan dulu dengan tanda yang di luar kurungnya. 2X kali min 2X, 7 kali min 7. Ini keluarkan langsung. Ini 2X di luarnya plus ya, berarti langsung aja ya. 2X ini plus 7 plus ya plus 7 juga gitu. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan, operasikan. 3X kurangi 2X, X min 2 dikurangi 7 min 9. 3X tambah 2X, 5X min 2 ditambah 7 plus 5, kanannya lebih dari 0. Nah, kalau kalian kan biasanya setelah ini tinggal memindah ruaskan kan ya, yang ininya ke ruas kanan. Tapi karena di sini ada variabel, kita nggak bisa langsung menggunakan cara tersebut ya. Tapi langkahnya kita harus cari dulu pembuat nolnya. Sama kayak pemaktoran, kita tinggal keluarkan yang dari di dalam kurungnya ya. Berarti X min 9 sama 0, jadi X nya sama 9. Yang kedua 5X tambah 5 sama 0, berarti 5X sama dengan negatif 5 ya, pindah ruas 5 nya. Sehingga X sama dengan min 5/5. Min 5/5 ya min 1. Nah, setelah ini gimana caranya? Sebenarnya kalian kalau ingin gunakan cara manual, kalian bisa gunakan garis bilangan untuk menentukan batas-batas nilai X-nya ya. Nah, tapi agar kalian lebih cepat mengerjakannya, kalian perlu ingat aja nih tanda pertidaksamaannya. Kita lihat tanda pertidaksamaannya ini kan lebih dari 0 ya. Berarti kalau lebih dari 0, nah ini sama halnya dengan mutlak X lebih dari A. Kalau lebih dari A berarti penyelesaiannya X kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, di sini yang negatif itu kan min 1 ya, berarti kita bisa simpulkan HP-nya itu X dimana X kurang dari min 1 atau X lebih dari 9. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Bagus. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Kita punya soal mutlak 2X tambah 1 kurang dari mutlak X kurangi 2. Nah, kita langsung aja ya. Cara penyelesaiannya kan hampir sama aja dengan contoh yang ketiga. Cuman di sini tandanya kurang dari ya. Nanti ditaruhnya di sini. Berarti X-nya di sini 2X tambah 1 kurangi Y-nya X kurangi 2. Ini X-nya 2X tambah 1 ditambah Y-nya X kurangi 2. Keluarkan dari kurung. Berarti 2X tambah 1 ini X kali min X min 2 dikali min plus 2 ya. Terus ini 2X tambah 1 X kali plus min 2 kali plus ya min 2 kurang dari 0. Nah, setelah ini tinggal kita operasikan. 2X kurangi X 1 ditambah 2 3.
Yang ini 2x tambah x, 3x, 1 kurang dari 2, negatif 1 kurang dari 0. Nah, sama kayak tadi, kita cari dulu pembuat nolnya. Tanda pertidaksamannya kita ubah jadi persamaan ya, sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa turunkan x tambah 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 3. Yang ini 3x kurangi 1 sama 0, berarti 3x sama 1, sehingga x-nya sama dengan 1/3. Nah, sama halnya kayak nomor 3 tadi, kita langsung aja pakai cara cepat ya. Kita lihat di sini tanda pertidaksamaannya ini kan kurang dari 0. Kalau kita lihat ke sifat nilai mutlak, nah ini sama seperti ini ya, mutlak x kurang dari a, berarti penyelesaiannya jadi min a kurang dari x kurang dari a. Nah, yang negatif ditaruh di kiri ya, ingat ya, yang positif ditaruh di kanan. Di sini angkanya yang negatif itu min 3, berarti taruh di kiri. Terus sepertiga ditaruh di kanan ya. Nah, jadi seperti ini. HP-nya berarti x, di mana di mana min 3 kurang dari x kurang dari sepertiga. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin itu ya contoh-contoh yang kita bahas di video kali ini. Jadi yang perlu kalian ingat di dalam penyelesaian nilai mutlak satu variabel ini, pertidaksamaan mutlak satu variabel ini. Jadi kalau dibagi negatif, maka nanti tanda pertidaksamaannya itu harus kita ubah ya, kita tukar. Yang tadinya kurang dari jadi lebih dari, sebaliknya yang lebih dari jadi kurang dari. Terus untuk pengerjaan yang nomor 3 dan 4 tadi kita langkahnya setelah ketemu bentuk sederhananya, kita tinggal cari pembuat nolnya dulu. Nah, setelah itu baru kita bisa simpulkan gitu ya, HP-nya itu batas-batas X-nya berapa aja. Nah, mungkin itu ya pembahasan di video kali ini. Bagi kalian yang belum memahami, silahkan kalian bisa tanyakan di kolom komen. Dan bagi adik kalian dari kelas 10 IPS 1-6, silahkan kalian bisa tanyakan langsung ke Bapak ya via WA, silahkan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.